Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, selamat bergabung dengan Ibu Risma dalam pembelajaran biologi. Topiknya adalah animalia. Apakah sahabat semua sudah tahu apa itu animalia? Bagaimana ciri-cirinya? Apa saja contoh-contohnya? Ya, mari kita simak. Ya. Animalia itu yang terbayang oleh kita apa sih? Kita termasuk animalia, ya. Kita manusia termasuk kingdom animalia. Ya, animalia itu bisa berpindah tempat atau bersifat motil. Tidak punya klorofil sehingga hidupnya bersifat heterotrof. Di samping itu, kalau kita telusuri selnya sudah multiseluler dan bersifat eukariotik, di mana membran selnya sudah ada. Jadi sudah lebih maju tentunya daripada makhluk yang prokariotik seperti bakteri. Ya, oke. Animalia ini kita bisa kelompokkan menjadi dua kelompok besar atau subkingdom, yaitu ada invertebrata dan ada vertebrata. Untuk invertebrata ada 8 filum. Ya. Apa saja yang 8 itu? Ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Jadi ada 8 filum untuk invertebrata. Nah, sekarang mari kita bahas filum yang paling sederhana, yaitu filum Porifera. Dari namanya kita bisa tahu bahwa Porifera itu adalah hewan yang berpori. Tubuhnya seperti apa? Tubuhnya seperti cangkir gini, seperti mangkok, seperti vas bunga. Hanya terdiri dari 2 lapisan jaringan tubuh, yaitu lapisan luar namanya ektoderm dan lapisan dalam adalah endoderm. Maka dia dikelompokkan ke dalam hewan yang bersifat diploblastik. Ya, diploblastik artinya punya jaringan tubuh 2 lapis, yaitu ektoderm dan endoderm. Jadi ketika embrio dia berkembang dari zigot, selnya membelah-membelah, kemudian membentuk 2 lapisan. Bagian yang terbuka keluar itu disebut sebagai osculum. Bagian yang dalam kita sebut sebagai pongosul. Sedangkan dia sendiri melekat pada dasar, misalkan di dasar laut, ya, pada batu-batuan nempel gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara dia mencerna makanan? Nah, jika ada senyawa organik yang melewatinya melalui saluran air, di sini di osculum ini suka ada silia, rambut getar. Jadi dia gini ya. Nah, nanti keperangkap masuk di dalam, di lapisan endoderm, ada namanya sel koanosit, ada sel khusus ya. Sel khusus namanya sel koanosit, gunanya untuk mencerna zat-zat organik yang masuk tadi. Kemudian di bagian dalamnya lagi terdapat sel amebosit yang bisa mengedarkan sari-sari makanan yang tadi sudah dicerna oleh sel koanosit. Nah, jika ada bagian yang tidak tercerna, maka dikeluarkan kembali melalui osculum. Jadi osculumnya berfungsi sebagai mulut sekaligus
sebagai anus. Lucu ya. Nah, jadi pencernaannya masih sederhana. Ya, demikian juga sistem sarafnya. Sistem sarafnya juga hanya sederhana, dari luar ke dalam itu ada jaringan yang bisa menerima dan mengantarkan impuls saraf atau rangsangan saraf ya, menerima dan meresponnya. Secara sederhana. Bentuknya seperti anyaman, makanya disebut sebagai saraf difus. Nah, sistem sarafnya seperti itu. Jadi belum punya sistem saraf yang seperti hewan lain tingkat tinggi, juga belum ada sistem peredaran darah khusus. Nah, sederhana. Lalu reproduksinya bagaimana? Nah, reproduksinya bisa dengan tunas, bisa juga secara seksual. Nah, secara seksual itu membentuk ovum maupun membentuk sperma. Ya, menghasilkan ovum dan sperma, dan fertilisasinya bisa terjadi dengan sendirinya atau bersifat hermafrodit jika ovum dan spermanya berbarengan matang ya. Tapi kalau di antara satu individu sperma dan ovumnya itu tidak bareng matangnya, bisa juga terjadi kawin silang. Demikian bisa dipahami insya Allah tentang porifera. Oh ya, ada satu lagi. Kerangka tubuh dari porifera ini atau yang namanya exoskeleton, ada yang dari bahan kapur, ada yang dari bahan kersik, ada yang dari bahan spons. Nah, berdasarkan ini, maka hewan porifera dikelompokkan ke kelas-kelas. Ada yang kita sebut sebagai calcarea, ada yang sebagai demospongia, ada yang hexactinellida. Cari ya contohnya sebanyak mungkin, mana yang termasuk calcarea, mana yang hexactinellida, mana yang termasuk demospongia. Nah, yang demospongia itu spongin ya, bisa dijadikan sabut untuk mandi atau untuk mencuci piring. Nah, dari situ kita tahu perannya di lingkungan antara lain tadi bisa dimanfaatkan untuk bahan bahan pencuci piring atau penggosok mandi, kemudian juga kerangkanya dari kapur, yang kerangkanya dari kapur bisa dijadikan bahan bangunan, dan yang jelas di dalam ekosistem dia sebagai konsumen, ya, konsumen biasanya konsumen tingkat pertama, ya, jadi sebagai bagian dari rantai makanan dari suatu ekosistem. Ya. Demikian pelajaran kita hari ini tentang porifera. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya, Coelenterata, kelompok cacing, arthropoda, molluska, Echinodermata, dan tentu saja yang lebih penting adalah vertebrata. Tunggu Bu Risma ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.